안녕하세요. 저 핸드폰 주인인데요. 안녕하세요. Annyeonghaseyo Yorobun. Apa kabar kalian semuanya? Perkenalkan, nama saya Min Bora. Di video ini, saya akan membahas tentang film yang beberapa hari lalu baru saja tayang di platform streaming kesayangan kita semua, yaitu Netflix. Filmnya berjudul Unlock 2023. Film ini disutradarai oleh Kim Tae-jon dan diperankan oleh Chun Won-hee, Im Si-wan dan Kim Hee-won. Bercerita tentang kehidupan seorang wanita yang berubah terbalik 180 derajat ketika seorang pria yang sangat berbahaya menemukan ponselnya yang hilang. Dia menggunakan ponsel itu untuk melacak setiap gerakannya. Sebelum Min Bora membahas lebih lanjut tentang detail dari alur cerita film ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini. Film ini diawali dengan cuplikan keseharian Lee Nami yang diperankan oleh Chun Won-hee. Saat dia bangun tidur, dia langsung mengecek ponsel untuk update cuaca hari ini, lalu mendengarkan musik, membalas chat, update foto dan video di sosial medianya, pesan makanan, lihat berbagai review produk, game, menonton YouTube, Netflix, atau untuk urusan pekerjaan kantornya. 안녕하세요. 저희 마시코냥인데요. Singkat cerita, setelah makan malam dan karaoke bersama teman-temannya, dia pun pulang ke rumah dengan naik bis. Namun karena ketiduran, dia tidak sadar jika ponselnya terjatuh. Setelah beberapa saat tergeletak di dalam bis, ponsel itu diambil oleh seseorang. Di adegan selanjutnya, seorang pria bernama Woo Jun-young yang diperankan oleh Im Si-wan mengupdate tentang makanan di Instastory dengan berpura-pura sedang liburan di Thailand. Padahal sebenarnya, dia sedang berada di rumah. Ponsel Lee Nami yang menghilang itu tiba-tiba berbunyi karena ada seorang teman yang menelepon, dan langsung diangkat oleh Jun-young. Dengan menggunakan aplikasi pengubah suara, dia berpura-pura menjadi seorang wanita yang dengan baik hati ingin mengembalikan ponsel tersebut. 어제 버스에서 주웠어요. Saat teman tersebut ingin memberitahu Nami bahwa ponselnya hilang, di waktu yang bersamaan juga, Jun-young langsung mencari tahu identitas Nami dengan mencari akun Instagramnya, #stalking akun teman-temannya, dan membuka satu persatu foto Nami untuk mencari tahu hobi dan kesukaannya. Di saat Lee Nami menelepon Jun-young meminta ponselnya untuk dikembalikan, pria itu masih saja menstalking akun Instagramnya. Dia melakukan hal itu untuk mencari tahu lokasi terdekat, tempat yang biasanya didatangi oleh Nami, dan secara tidak langsung, Nami akan merekomendasikan tempat itu. Jun-young mencoba mengotak-atik ponselnya dan berusaha untuk membuka kata sandinya. Setelah beberapa kali gagal, tanpa ragu dia langsung merusak layar ponsel tersebut. Di adegan berikutnya, polisi menemukan mayat yang sudah membusuk di pegunungan tanpa sidik jari ataupun barang bawaan. Karena hujan yang terjadi malam sebelumnya, membuat semua bukti ikut hanyut dan hilang terbawa air hujan. Polisi terlihat kesulitan untuk menyelidiki mayat tersebut yang sepertinya menjadi korban pembunuhan. Di saat itu, ada seorang polisi yang datang membawa barang temuan yang terlihat seperti suplemen nutrisi untuk pohon. Setelah menelusuri tempat di sekitar area itu, seorang polisi bernama Woo Ji-man menemukan pohon dengan ukiran bernama Woo Jun-young. Di dekat ukiran namanya ada suplemen nutrisi yang sama persis seperti yang ditemukan dekat mayat. Seketika ada kecurigaan yang muncul jika Jun-young yang membunuh mayat itu. Polisi yang menemukan fakta itu mengelak jika Jun-young melakukan pembunuhan, karena dia sangat yakin bahwa Jun-young tidak akan mungkin bisa melakukan hal itu. Woo Ji-man merupakan ayah Woo Jun-young yang selama 7 tahun tidak bertukar kabar dan dia juga tidak mengetahui keberadaannya. Di adegan selanjutnya, ada Lee Nami yang datang ke kafe Mizi yang merupakan kafe ayahnya.
Kafe tersebut adalah tempat Nami dan Junyong janjian untuk mengembalikan ponselnya. Namun belum lama menunggu, Lee Nami mendapat kabar jika ponselnya tidak sengaja terjatuh dan layarnya pecah. 네, 여보세요? 죄송해요. 핸드폰을 실수로 떨어뜨려서요. Dia diminta untuk datang ke toko reparasi. Di tempat itu ada Junyong yang berpura-pura sebagai karyawan dan akan memperbaiki ponselnya Nami. Sebelum ponselnya diperbaiki, Nami harus mengisi formulir perbaikan ponsel yang mengharuskannya untuk menulis kata sandi ponsel. Hal itu dimanfaatkan oleh Junyong dengan langsung memasang aplikasi hacking di ponsel Nami. Saat Nami menggunakan ponselnya, sepanjang hari Junyong selalu memantau apa saja yang sedang dilakukan oleh Nami. 엄청 잘 나왔지. Di saat Nami sedang tidur, ponselnya akan menyala dan bergerak sendiri, karena di sisi lain Junyong sedang menggunakan HP tersebut. Dalam semalam, Junyong bisa mengetahui kata sandi dan alamat rumahnya Nami. Dia juga mengetahui rute dan kegiatan yang dilakukan Nami dari pagi saat berangkat kerja, pergi ke minimarket, di mana tempat dia bekerja, sampai ke isi saldo tabungannya. Di adegan selanjutnya, Junyong menunjukkan catatan yang tulisannya tentang siapa saja orang-orang terdekat Nami yang akan dia singkirkan. Saat Nami sedang bekerja, secara diam-diam Junyong datang ke rumahnya. Dia langsung masuk dan mengecek barang-barang yang ada di rumahnya Nami. Dia juga mengecek tempat tidur, kamar mandi, dan hal lainnya. Di adegan selanjutnya, Wo Jiman yang merupakan ayahnya Junyong, mencari tahu keberadaannya dengan melihat pesan teks yang dikirim oleh Junyong ke istrinya. Setelah tahu jika nomor ponsel Junyong adalah nomor orang lain, dia menjadi curiga dengan apa yang dilakukan oleh Junyong. Dia mencoba mencari tahu sendiri keberadaan Junyong dari alamat yang terdaftar di nomor ponsel tersebut. Setelah berhasil masuk ke rumah itu, Wo Jiman langsung merekam apa saja yang ada di dalam rumah. Di sana terdapat berbagai macam HP. Cat kuku berwarna kuning yang warnanya sama persis dipakai di kuku mayat. Ada juga foto di pintu kulkas yang wajahnya mirip dengan mayat itu. Wo Jiman juga menemukan koper yang berisi berbagai macam kartu nama dengan identitas yang berbeda-beda. Di saat Wo Jiman sedang sibuk melihat-lihat catatan Junyong, ternyata Junyong sudah mengetahui jika ayahnya ada di dalam rumahnya. Tanpa bertemu dengannya, dia mengirimkan pesan kepada ayahnya dan mengirimkan foto di mana ayahnya yang sedang berada di dalam rumah itu. Dari situ Jiman langsung panik dan berlari mengejar keberadaan Junyong. Namun ternyata, Junyong hanya menggunakan aplikasi hacking yang dipasang di ponsel lain. Hal itu dilakukan untuk mengecoh ayahnya selagi dia membuang dan menghilangkan bukti-bukti yang ada di rumahnya. Di adegan selanjutnya, temannya Nami datang ke rumahnya dengan berkata bahwa Nami menyuruhnya untuk kabur. Padahal Nami sendiri sama sekali tidak merasa jika dia mengatakan hal itu. 면접 망쳐서 엄마랑 싸웠다니까 집 나오라며. Selanjutnya yaitu adegan di mana Junyong mengirim pesan ke ayahnya Nami dan berpura-pura menjadi dia. Junyong menyuruh ayahnya Nami untuk mendownload aplikasi pelacak lokasi, yang sebenarnya merupakan aplikasi hacking. Beberapa saat kemudian, ada seseorang yang mengirimkan foto paket di depan rumah ayahnya Nami. Dia yang penasaran langsung keluar dan mengecek paket tersebut. Tanpa sadar, ada sosok hitam yang berdiri di samping pagar, dan seketika langsung memukul kepalanya. Di hari selanjutnya, Nami terlihat bangun kesiangan karena alarmnya yang tiba-tiba mati. Di sana ada banyak sekali pesan dan telepon dari atasan dan rekan kerjanya. Mereka bertanya tentang foto mereka yang diupload di akun Instagram dengan caption yang berisi, "Aku sudah kerja keras dari awal, dan kau baru menaikkan gajiku." Dan semuanya menanyakan apakah itu akun Instagram Nami. Dengan tergesa-gesa dia datang ke tempat kerjanya. Semua orang terlihat sangat marah dan sangat memusuhinya. Nami berkata bukan dia yang mengupload foto tersebut, dan berpikir jika ada yang meretas ponselnya.
Semua orang tidak percaya dan menganggapnya sedang berbicara omong kosong. Tanpa banyak kata, Nami langsung diusir oleh atasannya. 근데 정말 제가 올린 거 아니에요. 지금 제가 바로 경찰에 신고할게요. 누가 그랬는지 알아내면은. 적당히 좀 하지. 못 봐주겠네 진짜. Di adegan selanjutnya, Nami bersama temannya meminta tolong kepada Junyong untuk menemukan orang yang telah meretas ponselnya. Sebelumnya Junyong pernah datang ke kafe ayahnya Nami dengan berpura-pura sebagai pelanggan tetap, dan juga dengan sengaja menjadi pembeli kaset yang sedang dijual oleh Nami. Dia dengan sengaja berusaha mendekati Nami dan memberikan kartu namanya. Ayahnya Nami yang melihat gelagat aneh Junyong meminta Nami untuk tidak berdekatan dengannya. Mungkin karena alasan itu juga, Junyong dengan sengaja menyerang ayahnya Nami. Nami dan temannya itu mendengarkan penjelasan dari Junyong, yang berkata jika peretas itu sangat mahir dan teliti, sehingga sangat sulit untuk ditemukan. Padahal sebenarnya Junyong sendirilah yang meretas ponsel itu. Sebelum Junyong pergi, dia dengan sengaja ingin berbicara empat mata dengan Nami, tanpa mengajak teman dekatnya itu. Dia berkata hanya orang yang berada di dekatnya saja yang bisa meretas ponsel itu. Secara tidak langsung, dia menuduh temannya Nami yang melakukan peretasan itu. 누군가가 만졌다는 뜻이죠. 그래서 인스타도 그렇게 올리고 문자도 그런 식으로 보내버리고 알람이랑 벨소리도 끄고요. 다시는 연락하지 마. Singkat cerita, mereka pun bertengkar hebat. Namun akhirnya Nami sadar jika ponselnya bisa jadi diretas setelah diperbaiki di tempat reparasi itu. Dia datang ke sana untuk mengecek tempat tersebut. Di saat yang bersamaan, Wo Jiman dan rekannya pergi ke tempat kerja Junyong setelah mengetahui lokasinya. Tempat itu sudah berantakan dan barang buktinya juga sudah hilang. Namun beberapa formulir yang digunakan untuk memperbaiki ponsel masih ada di sana. 피해자가 또 있다고? 이남이? 너도 빨리 찾아. 분명히 뭔가 흘렸을. Wo Jiman dan Nami bertemu di tempat itu. Nami menceritakan apa saja yang sedang dialaminya. Mereka setuju untuk menjebak Junyong dengan Nami yang berpura-pura bahwa dia tidak tahu telah diretas oleh Junyong. Dengan berani Nami mengundang Junyong untuk datang ke rumahnya. Dan para polisi menunggu di depan rumah Nami untuk menyergap Junyong. Di saat posisi Junyong sudah dekat, para polisi menodongkan pistol ke arahnya. Namun Junyong berpura-pura sebagai warga biasa yang hanya lewat di tempat itu. Dengan wajah bingung dan tidak percaya, Wo Jiman dan temannya itu meminta maaf dan membiarkannya pergi. 다시 한번 사과드리겠습니다. 가던 길 가시죠. Setelah Junyong pergi, dia langsung membatalkan rencananya untuk bertemu dengan Nami, dan mereka pun gagal untuk menangkapnya. Setelah itu, Nami meminta para polisi untuk mengantarnya ke rumah ayahnya. Sebelumnya, dia menukar ponselnya dengan ponsel lamanya karena takut jika Junyong mengetahui keberadaannya. Setelah sampai, polisi itu memberikan kartu nama agar Nami bisa langsung menghubunginya jika terjadi sesuatu. Nami masuk ke dalam rumah dan mencari ayahnya. Setelah melihat ayahnya yang sudah tertidur, dia langsung menuju kamarnya. Sebelum Nami tidur, Junyong tiba-tiba mengirim pesan ke ponselnya Nami dengan bertanya apakah dia mengganti ponselnya. Saat dia membalas pesan Junyong, terdengar bunyi pesan masuk dari atas kamarnya. Seketika Nami langsung panik dan berlari ke kamar ayahnya. Setelah selimutnya dibuka, ternyata hanya ada bantal yang ditumpuk. Dia langsung mengunci pintu kamar dan langsung menelpon polisi itu. Saat dia mengetik nomor di ponselnya, seketika itu juga nomornya terhapus. Di adegan selanjutnya, Nami mendengar suara ayahnya yang terdengar dari arah ruang tengah. Dia langsung menghampiri suara itu, dan di sana hanya ada speaker saja. Junyong yang sedang bersembunyi langsung keluar. Nami yang melihatnya langsung berteriak panik. Dengan posisi menyerang, dia bertanya di mana ayahnya berada. Junyong hanya menunjukkan rekaman ayah Nami yang sedang diikat. Adegan selanjutnya yaitu kedua polisi yang masih berada di dalam mobil setelah pergi meninggalkan Nami. Mereka mendapat kabar jika Junyong sudah ditemukan, namun dalam keadaan tewas. Di saat yang bersamaan, ada pesan masuk dari Nami yang berkata,
bahwa dia akan tidur dan akan menghubungi para polisi itu keesokan harinya. Dan tentu saja yang meminta Nami untuk mengirim pesan tersebut adalah Junyong. Nami bertanya kenapa Junyong sampai melakukan hal sejauh ini. Dan dia hanya menjawab karena Nami menjatuhkan ponselnya. Dia memberikan pilihan. Jika ada seseorang dalam 24 jam yang menghubungi Nami, maka dia akan selamat. 이러는 거라고? Setelah itu, Junyong meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar. Nami langsung mengambil besi runcing untuk dijadikan sebagai alat dan menunggu Junyong di balik pintu toilet. Junyong yang melihat pergerakan Nami, langsung menyalakan lampu toilet dan membuka sedikit pintunya. Nami mengintip dan menemukan ayahnya yang sudah terikat di dalam bathtub penuh air. Dia menyuruh Nami untuk mengikat kakinya sendiri dan berlutut dengan tangan di belakang punggung. Karena Nami hanya diam saja, Junyong langsung menyalakan keran agar ayahnya Nami tenggelam. 무릎 꿇고 손 뒤로 하고. 에휴. Di adegan selanjutnya, Junyong berkata, karena di ponsel ayahnya Nami tidak ada yang menghubunginya selama 24 jam terakhir, maka dia akan membunuh ayahnya. Dengan panik, Nami memohon kepada Junyong untuk melepaskan ayahnya. Namun Junyong malah memasukkan Nami ke bathtub yang sama dengan ayahnya. Posisi Nami yang berada di atas membuat ayahnya semakin tenggelam di dalam air. 그럼 네가 죽여? Sebelum Nami tidak sadarkan diri, Junyong mengambil foto Nami yang sedang terikat. Foto itu digunakan sebagai latar belakang di ponselnya. Setelah itu, dia duduk di sofa dan menemukan kartu nama polisi yang sebelumnya dibuang oleh Nami. Di sana tertulis, tak akan mengirim pesan, hanya menelepon. Junyong sadar jika polisi akan segera datang ke rumah ini, karena sebelumnya Nami mengirim pesan ke polisi itu. Dia langsung bersembunyi dan bersiap untuk menyerang polisi yang datang secara diam-diam. Namun rencananya gagal karena ada polisi lain yang datang dari arah yang berbeda, dan menodongkan pistol ke arahnya. Kedua polisi itu langsung sadar jika Junyong adalah orang yang mereka temui sebelumnya. Polisi yang lain mencoba untuk menyelamatkan Nami dengan mencarinya dan langsung mengeluarkan mereka dari bathtub. Wo Jiman mencoba untuk mengintegrasi pria itu dan menanyakan keberadaan Junyong yang asli. Dia hanya menunjuk kopernya. Wo Jiman membuka koper itu dan melihat buku kuning yang sama seperti sebelumnya. Di sana ada catatan dengan nama Junyong dan semua informasi pribadinya. Di sana juga tertulis bahwa dia akan hidup sebagai Junyong, dan akan membuat Junyong seolah-olah menjadi seorang pembunuh. Semua ponsel yang ada di dalam koper itu ternyata milik korban dengan bertuliskan angka 0 sampai 7. Wo Jiman membuka ponsel yang bertuliskan angka 0, dan di situ ada gambar anaknya yaitu Junyong asli yang sedang tenggelam. Dengan menahan amarah, Wo Jiman mengacungkan pistolnya. 미안해요. Tanpa tahu 내가 malu, 사과할게요. Junyong palsu meminta maaf dan akan menerima dan bertanggung jawab secara hukum. Dia memohon agar polisi itu tidak menembaknya. Nami yang mendengar ucapan itu langsung merasa emosi, karena ayahnya masih tidak sadarkan diri. Dia langsung bangun dan mengambil pistol polisi yang sedang memberikan CPR pada ayahnya. Dia mendekati Junyong dan langsung menembaknya. Setelah melakukan itu, ada suara ayahnya yang sedang memanggilnya. Ternyata ayahnya selamat. Nami menangis histeris sambil memeluk ayahnya. Di akhir cerita, semua kejadian mengerikan itu masuk berita, dan banyak yang memberikan dukungan kepada Lee Nami. Sekian dulu video dari Minbora. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Annyeong, bye-bye.